bahwa seorang perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Jediar, selamat datang di kebenaran. Perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Tidak ada narasi di dalam hadis. Carikan saya Pak ya. Kalau nemu satu saja. Rasulullah menggauli Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Tidak akan Anda temukan. Akad nikahnya itu Pak. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Dinikahi, lalu digaulinya itu berkumpul dengan Aisyah satu rumah, baru bertahun-tahun kemudian. Ketika beliau sudah beranjak dewasa. Seharusnya kalau menggunakan standar pedofil Pak. Kalau menggunakan standar pedofil, Maria itu pertama kali yang melakukan tersebut Pak. Katanya melahirkan Tuhan. Katanya Maria ini wanita yang suci. Tapi ternyata melakukan pedofil. Seharusnya kan seperti itu. Kan seharusnya seperti itu. Kan beda 3 tahun sama Maria. Karena Rasulullah menggauli Sayyidah Aisyah itu pada umur selisih 2 tahun cuma sama Maria Pak. Kalau Anda menggunakan standar pedofil, itu sudah kena juga gitu loh. Makanya jangan maksa. Ya. Anda coba bawakan ke saya, kalau Anda menemukan hadis bahwa Rasulullah menggauli Sayyidah Aisyah yang umur 6 tahun. Ada enggak? Makanya di dalam surah At-Tolak, itu lafadznya An-Nisa. An-Nisa itu orang yang sudah mulai beranjak dewasa. Begitu Pak. Itu keterangan dari saya. Lalu pertanyaan saya belum terjawab Pak. Kan? Masalah Matius 5 nomor 28 gimana? Kok bertentangan dengan 27-nya? Yang satu memandang berzina, yang satu tidak boleh berzina. Itu dijawab. Tunggu Pak. Sedikit lagi waktu. Itu kan udah tertulis. Tunggu dulu Pak. Ini waktu saya Pak. Jangan dipotong lah. Kok gak ada aturan? Pak. Ya kan kita udah buat waktu makanya tadi saya katakan. Sorry. Iya, manfaatkan waktu yang diberikan ya. Terus ingat lagi ya. Ini saya ingatkan ya kepada teman-teman. Kita temanya tentang pernikahan. Jadi yang dibahas pernikahan dulu, jangan lari kepada ini dan itu dulu. Contohnya seperti sudah menikah itu harus gini-gini itu dan sebagainya. Ini kita konsepnya tentang pernikahan gitu loh. Jadi kalau memang mau buat tentang pedofil, dari awal aja kita buat tadi tema pedofil. Iya Pak Etek ya. Jadi kita fokus kepada tema tentang pernikahan. Yang seharusnya kita bahas di sini, pernikahan itu adalah tata cara pernikahan, hukum-hukum pernikahan dari agama itu sendiri. Nah, rukun-rukunnya itu seharusnya Pak. Seharusnya ke situ larinya, bukan ke ini, ke hubungan seperti itu. Sebenarnya kalau ya karena saya moderator ya saya punya hak ya teman-teman ya. Itu. Jadi seharusnya ini yang kita bahas ini tentang pernikahan. Kalau sudah masuk ke itu udah beda lagi konsepnya gitu. Tapi ya saya serahkan kepada kepada Ustaz Wafi dan Bang Teks sendiri. Silakan Ustaz dilanjutkan, waktu 20 detik lagi. Ini repot sih karena bapaknya tidak bisa aturan. Waktunya sudah dikasih masing-masing gitu loh. Jangan motong-motong Pak gitu loh. Anda kalau sampai saya kasih literasi Yahudi, gelabakan kamu nanti. Makanya kalau dikatakan pedofil itu menikahi anak kecil, berarti Maria sudah mempraktikkan hal tersebut. Begitu. Yang kedua, dalam Matius 5 nomor 28 belum terjawab Pak. Yang 28 bilang melihat saja sudah berzina, yang 27 bilang jangan berzina. Itu kok pertentangan gitu. Lanjut. Ya kita tahan dulu. Oke, gimana Pak? Teks udah siap? Ya udah siap. Oke, manfaatkan Pak waktunya ya supaya nggak ada potong-memotong nanti. Silakan dikeluarkan semuanya apa yang mau disampaikan, nanti giliran Ustadz lagi. Silakan Pak. Ya, itu udah ditulis mengenai jangan berzina. Jadi penjinahan itu bukan karena orangnya, orang yang pakai baju, tapi karena kita sendiri yang berzina. Itu yang satu. Mengenai ayat itu gampang sekali. Jadi orang mau pakai apapun, kayak di pantai, orang mau pakai begini. Kalau emang dasarnya kita cabul, kayak di Arab, TKW juga diembat. Kita berusaha mengenai dia bawa-bawa Yahudi, mengenai anak 12 tahun. Itu Yusuf nggak nidurin, cuman menutupi. Itu yang kedua. Terusnya dia bilang, Islam menyempurnakan agama sebelumnya. 12 tahun, Hama 6 tahun. Gitu. Teladan yang mulia. Kita lihat contohnya sekarang.
dari TKW mengenai pencabulan ya. TKW di Arab satu bumi Pak, Islam gak ada yang gitu. tunggu Pak. Ini kita udah keluar konteks. Ya saya ingatkan lagi. Kita Enggak, kita lihat fokus. dia masalah perkawinan kan. Iya perkawinan kan itu suci. sudah pergi ke perjinahan Pak. Nah kalau tapi ya terserah Ustadz Wafi kalau mau dilanjut. Maksudnya Enggak, kalau mau sekarang boleh ke arah sini sekarang boleh. kalau sekarang mengenai perkawinan, saya tanya lagi nih. Pertama kali sejarah Ya, Khadijah kawin sama Muhammad gimana caranya? Coba rinciin perkawinannya. Kasih ayatnya kita baca bareng-bareng. Udah itu aja. Sama Khadijah, sama Safiyah, dan sama Aisyah. Kasih ayatnya. Kan dia mengenai pernikahan kan akad nikah ya udah. Tolong kasih. Kita baca bareng-bareng. Udah itu aja. Pak. Lucu sama Pak. Oke udah siap Ustadz. Lucu lagi. Suruh kasih data kan minta data. Kita kasih data. Ya udah itu aja udah cukup. Kasih data aja. Debat macam apa ini? Udah tunggu sedikit Bang apa ya? Orang Bang minta Teks. data. Iya saya ingat kan gini Bang Teks sedikit ya untuk teman-teman sini. Kita berikan sedikit ya referensi. Bahwasanya dari Islam itu sendiri ada dua metode yang bisa kita pakai. Karena apa? Itu adalah warisan Rasulullah yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi saat berdiskusi dengan berdebat ya, kita tidak harus fokus kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah ini memang ini adalah pedoman kita umat Islam seperti itu. Jadi itu adalah salah satu data juga nanti kalau disampaikan. Ya udah, cuman kalau kita ngomong begitu, jadi Allah zamannya dulu waktu zaman Isa nggak ada itu kenal, nanti biar Ustadz yang menanggapi. Nah ya, sekarang ya kita gitu. Ustadz Jadi ya. nggak ada, Allah nggak kenal apa itu namanya ini, tapi disempurnakan oleh Bukhari. Oke Penafsir, sudah Bang. Ya kan? Kita kasih waktu untuk Hebat Ustadz Wafi. Bukhari, hebat Bukhari harusnya. Jadi dia jadi pengajar ya harusnya, dia jadi nabi Bukhari itu. Udah Bang, Hebat, ya. Udah habis waktunya Bang Teks ya. Tadi kan udah dipersilakan. Silakan Ustadz Wafi. ngoceh aja Bapak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di dalam literasi Yahudi teman-teman ya. Kalau kita buka Yahudi di salah satu Talmud yang tertulis di dalam Sefaria. Nah, Yesus kan orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bukan Oten. Oten ini baru datang ke belakangan, apalagi Kristen ya. Kristen pengikut Paulus ini kan baru datang di Antioquia nanti. Karena dalam fakta sejarah memang mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai agama Oten itu baru datang di Antioquia. Yesus ini orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi, dan mereka semua mati dalam keadaan jadi orang Yahudi, bukan Oten. Nah, kemudian kalau kita buka di dalam Sefaria, literasi orang Yahudi, kamu akan mendapatkan di sana, di dalam Misnah Torah, di bab Niddah. Ingat Pak ya, catat ini. Di Misnah Torah, di bab Niddah. Niddah itu apa? Niddah itu bab yang mengatur perempuan dari mulai kecil sampai pernikahan Pak. Itu data orang-orang Yahudi Pak. Nah, di dalam Niddah 44B nomor 9 dikatakan Pak, bahwa seorang perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Jediar, selamat datang di kebenaran. Perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah bisa dinikahi. Ini dalam peraturan keyahudian. Apakah Yahudi ini mengajarkan untuk setiap penganutnya menjalankan praktek pedofilia? Kan tidak. Anda buka Pak di Misnah Torah Pak, di bab Niddah. Niddah itu tentang perempuan dari kecil sampai pernikahan. Makanya tertulis a girl who is 3 years and 1 day old ya. Bab Niddah adalah bab yang menerangkan bahwa perempuan dari umur 3 tahun nantinya dijelaskan sampai umur berapa dia boleh menikah. Ternyata ya umur 3 tahun lebih 1 hari dia sudah bisa menikah teman-teman. Bayangkan. Lalu bagaimana pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Khadijah? Nih, saya buka. Nah, ini namanya kitab fikih Pak ya. Fikih itu yang mengatur tentang pernikahan. Di sini ada
Ini ya. Iya, ayatnya di mana ayatnya? Enggak. Dengarkan dulu, jangan dipotong. Dengarkan dulu Pak, dengarkan. Tunggu tuh, ditambahi waktu saya dari awal dipotong terus. Tambahi 1 menit, 1 menit tambahi. Nanti kalau motong tambahi 1 menit gitu. Jadikan 1 menit. Dipotong. Oke, lanjut, Ustaz. dulu dari depan. Nah, ayat pernikahan dan penjelasan pernikahan semuanya dijelaskan di dalam ilmu fikih. Makanya ada namanya Kitabu Ahkamin Nikah wa ma yata'allaqu bihi. Bab mengenai hukum-hukum nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, kemudian bagaimana cara menikahnya? Cara menikahnya itu bahwa orang laki-laki dan seorang perempuan harus membawa yang namanya wali. Yang menjadi kewajiban nanti ini, wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi, nikah itu disunahkan bagi orang yang butuh, bitauqani nafsihi al-wat'a wujida uhbatahu kamahrin wa nafakotin. Dia harus siap dalam mahar dan nafakohnya, ada saksinya juga nantinya, ada syaratnya. Di sini ada bab namanya fi syurutil wali wa syahidaini, harus ada wali dan 2 syahid. Syahid itu saksi. Ada semua gitu loh. Apa Anda ngerti ini? Tidak ngerti, cuma belajar cuma terjemahan. Sekian, jawab ya pertanyaan saya tadi ya. Oke. Lanjut. Jadi, saya jawab ya. Jadi mengenai penyempurnaan, kalau dibalik ke Kristen nggak melakukan hal itu. Kalau ente kalau ente mau urusan sama Yahudi, ya ente urusan aja sama Yahudi. Jangan dibawa-bawa ke Kristen. Kalau mengenai umur 3 tahun, mau ke Yahudi. Lagian juga di situ kan ada kitab-kitab yang apalah, nggak tahu soal Yahudi. Tetapi kan saya kan posisinya di Kristen, bukan di Yahudi. Gitu. Jadi dibilang Kristen itu, Paulus itu menyempurnakan, iya. Karena Paulus sendiri nggak pernah kena sihir, kebal racun. Kalau saya berpikir, kalau nabinya aja kena sihir, apalagi umat. Dan aku yang bukan Islam, kebal sihir. Gunanya dia jadi nabi apaan? Gunanya Allah apa? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau yang terusan mengenai perkawinan, kan udah dibilang, di Kristen, saya membawa ke Kristen. Kristen itu nggak ada urusan sama Yahudi. Tapi si Allah lagi minta tolong sama Yahudi. Padahal si Yahudi nggak kenal namanya Allah. Yahudi kenalnya Yahweh. Gitu. Kalau misalnya mau minta tolong, buang Qurannya, kita pakai Yahudi. Gitu. Kalau mau minta tolong, kita pakai kitab Yahudi. Kalau mau minta tolong, nah itu aja sih kalau menurut saya. Jadi sekarang dibilang Islam agama penyempurna, Islam kan datangnya sudah Kristen tidak melakukan, semuanya mati, tidak menyerang, tidak merampok, tidak ngapa-ngapain. Nah kalau di Islam kan ada data semuanya mengenai perang. Nah sudah, itu aja yang kita lihat. Nah gitu aja, udah sekarang jawab aja itu. Kalau Mbak Muci jawabnya, kan harusnya tadi mengenai perkawinan Aisyah. Itu kan anjuran sesudah nikah. Atau sebelum nikah saya nggak tahu. Kalau itu anjuran waktu sebelum nikah sama Aisyah, harusnya dilakukan hal itu. Tetapi buktinya Muhammad melakukan hal itu ada nggak? Nggak ada. Siapa yang ngajar? Bukhari. Gampang kan? Gitu kita mikirnya. Allah tahu nggak? Nggak tahu. Allah nggak di Quran pun nggak nulis mengenai perkawinan. Allah tahu nggak? Nggak tahu. Gampangnya begitu kita mikirnya. Soalnya Quran itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Masalahnya, Lauh Mahfuznya ini tahu apa enggak? Yang jadi masalah. Oke, waktu habis. Jadi saya ingatkan lagi ya, Pak Teks. Diusahakan kita mengeluarkan data. Hancur tadi enggak? Kedengeran itu? Ya, enggak, ya saya ulangi lagi. Tadi ya diusahakan hancur. nanti enggak, itu kita bawa data. Saya pakai bukti, bukan pakai data. Enggak, saya pakai bukti, Pak? bukan pakai data. Kita di sini debat-debat ilmiah gitu. Kalau memang pakai logika, nah itu lain lagi arah nanti seperti itu.
Bukankah kita sudah sepakat tadi di sini diskusi lintas agama? Enggak. Nah, di mana Ustadz Wafi ini mewakili agama Islam dan Pak Teks ini mewakili agama Kristen. Nah, kita membicarakan ya, saya ulang lagi, kita tadi temanya tentang pernikahan ya. Jangan lari-lari kemana-mana dulu, apalagi sampai kepada itu surat itu. Ya entah kemana-mana ya, gitu. Jadi tolong ya, saya ingatkan sekali lagi. Saya moderator ya berhak untuk mengingatkan. Oke, ya silakan Ustadz Wafi. Pernikahan anak kecil. Sudah pernikahan anak kecil. Oke, saya sudah Pak ya. Ya, sekarang ya kita berikan Ustadz Wafi waktu 3 menit. Jangan dipotong lagi Pak ya. Nanti kalau dipotong kita tambah 1 menit gitu. Ini adil kok kita ya. Oke, lanjut Ustadz. Oke, nah inilah kualitas orang Kristen teman-teman ya. Yang dibahas pernikahan, yang dijelasin malah lau mahfud, yang dijelasin malah Yesus tidak pernah kerasukan. Tunggu dulu, jangan dipotong. Jangan gitu. Ente kualitas orang Islam juga bawa Paulus. Aduh. Kalau bawa Paulus, kita bawa ajaran Paulus. Enggak, tunggu. Kenapa ente ngemis ke Yahudi? Bang Teks ya. Ke Yahudi, kasih waktu Bang Teks. Ya, tadi Bang Teks bicara tadi tidak ada dipotong, walaupun kemana-mana. Qurannya kalau nggak mau pakai midras. Bang Teks, gimana masih mau diskusi bagus Bang Teks? Ya, coba hargai moderator ya. Jangan pakai framing begitu. Enggak, tadi abang juga kemana-mana, Ustadz Wafi santai diam gitu. Tetapi saya sebagai moderator, nanti setelah selesai ngomong saya akan ingatkan gitu. Kalau memang sudah ada keluar jalur. Dia bawa Yahudi. Udah. Ya udah. Enggak, itu masih satu jalur. Kenapa saya katakan? Ya, dengar Bang. Abang tadi pernah pertanyaan abang tadi, agama mana sebelum Islam ini tadi yang mengajarkan tentang nikah di umur sekian kan gitu di masa anak-anak. Nah itu ya dijawab ya agama Yahudi. Jadi tidak ada salah gitu. Itu masih menggunakan data dalil. Nah seperti itu. Oke abang sekarang tolong diam dulu kita berikan waktu. Oke. Jadi ya beginilah teman-teman ya. Harus sabar memang. Harus ekstra sabar menghadapi umat terjemahan ini. Jadi gini loh. Tadi kan pertanyaannya. Agama apa yang mengajari nikah di bawah umur? Agama apa pertanyaannya? Kan begitu. Saya jawab Yahudi. Saya bawa literasi Yahudi dalam Sefaria, dalam Misnah Torah, bahwa anak perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari sudah boleh dinikahi. Buka Misnah Torah itu Pak. Itu data dari saya. Lalu Bapak tadi bilang, saya tidak berbicara dengan data, saya berbicara dengan fakta. Pret, itu asumsi namanya. Itu asumsi. Saya sampai membukakan kitab aslinya berbahasa Arab tentang hukum-hukum menikah. Anda dari tadi cuma ngocar-ngacir. Yesus kerusukan lah, lau mahfud lah, perang lah. Engkau kemana-mana ini. Ini diskusi apa ini namanya? Padahal sudah saya jelaskan secara lengkap. Kalau Anda mau membahas Yesus tidak pernah kerasukan, kata siapa? Di Yohanes 4 nomor 22 dikatakan, kalau Anda mengatakan bahwa Kristen bukan Yahudi, Kristen itu tidak ada kaitannya sama Yahudi, tapi kitabnya orang Yahudi kamu pakai. Perjanjian lama itu punya Yahudi Pak, yang selalu ditempel, dicuri dengan tidak izin, itu ditafsiri sembarangan, itu kan agama Anda itu kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama itu. Maka lebih baik saya berujuk kepada literasi ori dari orang-orang Yahudi. Dikatakan dalam Yohanes 4 nomor 22 keselamatan dari bangsa Yahudi. Dalam Yohanes itu keselamatan dari bangsa Yahudi. Maka aturan di dalam Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi, Paulus pun orang Yahudi, semuanya orang Yahudi, maka ikuti aturan Yahudi Pak. Kristen aturannya mana? Seharusnya Anda bisa menjelaskan, ini loh aturan Kristen, perempuan minimal kalau menikah umurnya segini. Jelaskan kepada kita. Kamu punya enggak? Aturan di dalam Kristen dalam menikah, minimal perempuan harus segini umurnya, atau kalau laki-laki harus segini, cara pernikahannya begini, tunjukkan, bukan cuma nyerocos dari tadi. Kalau Anda tidak terima saya membawa literasi Yahudi, seharusnya Anda membawa literasi kekristenan, aturan pernikahan umur berapa. Kan begitu. Katanya keselamatan dari bangsa Yahudi, tapi aturan Yahudi kamu tidak pakai, kan gabrul itu namanya. Kalau dikatakan, kita lihat ya, Anda tadi bahas kerasukan katanya ya. Kerasukan apalah, Nabi Muhammad pernah kena sihir kan gitu arahnya maksudnya.
Anda buka di dalam Markus 3 nomor 22. Di sana dikatakan gini Pak, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, ahli-ahli Taurat, orang yang hidup sezaman dengan Yesus, ternyata Yesus juga pernah kerasukan jin tomang, kan begitu. Tidak usah lari-lari kemana-mana. Kalau Anda memang merasa punya aturan yang lebih hebat dari Islam, sampaikan datanya Pak. Orang Kristen aturannya kalau perempuan menikah minimal umur berapa? Sampaikan, mana data Anda dari tadi? Cuma ngoceh-ngoceh doang dari tadi. Saya membawa literasi Yahudi di dalam Sefaria, Misnah Torah. Dikatakan dalam bab Niddah tentang perempuan dari pertama dia lahir sampai dia menjelang menikah. Bahwa pernikahan boleh dilakukan seorang perempuan di umur 3 tahun lebih 1 hari. Real datanya dari Yahudi. Kristen mana datanya? Agama Kristen umurnya harus segini nih. Kalau perempuan mana dari tadi Anda ada nunjukin data? Kan repot ngomong sama umat terjemahan memang. Gak ilmiah. Sekian, terima kasih. Oke, ya waktu habis. Sekarang silakan Pak ya. Kalau saya mengenai perkawinan itu, saya baca di ambil Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman, tidak baiklah penolong yang sepadan. Jadi kalau namanya sepadan ya satu udah dewasa lah ya. Soalnya si Adam kan dilahirinnya udah dewasa, nggak anak kecil. Gitu kan. Nah itu. Jadi di Kejadian itu udah ada ajarannya. Cuman kalau mengenai yang lain-lain itu kan bisa penyimpangan. Tapi saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong sono. Tetapinya kalau menurut ente itu sebuah penyimpangan atau sebuah kebenaran, jangan. Atau yang kawin 6 tahun, 9 tahun itu sebuah kebenaran dan layak dipuji. Kenapa ikut aturan kafir? Gampangnya gitu. Dan ente tadi bilang mengenai pernikahan. Saya tanya mengenai Aisyah, Safiyah, Khadijah. Apa yang dilakukan? Yang dia bawa bahasa Arab. Kita orang Indonesia nih. Masa sih kita mau ngomong sama orang bule mesti ngomong belajar bahasa Indonesia gitu. Kita mau ngomong sama satu orang bule di seluruh dunia, orang bule mesti ngomong bahasa Indonesia. Itu kan gak logik. Jadi kalau mau diadu logik dan bilang agamanya penyempurna, harusnya mengikuti teladan Aisyah. Bukan mengikuti teladan kafir. Nikah udah dewasa, ini bukan. Karena Aisyah itu ibu dari orang Muslim, gitu. Harusnya teladannya di sono, bukan ikutin. Wah ini kan pemerintah. Aturan pemerintah sama aturan Allah tinggian siapa sih? Gitu yang kita aduin. Kalau kita mah di Kristen, ya udah nikah yang sepadan. Kalau dibilang nikahin anak kecil, cabut, kelar. Gitu. Jadi nggak usah banyak alasan. Inilah itulah ngebela sini ngebela situ, sendiri ngelakuin kagak mau. Anaknya dididik kayak Aisyah kagak mau. Raja-raja dibawa, debater Muslim paling sering bawa mengenai raja-raja. Raja-raja bukan nabi. Ini teladan yang sempurna. Nah itu aja. Dan mengenai perkawinan, Quran nggak kenal apa itu tradisi orang Ibrani. Ya, dari zamannya katanya ikutin Mila Ibrahim, mengenai perkawinannya juga nggak ada katanya Mila Ibrahim. Nggak ada ininya. Tiba-tiba nongol hadis pembelanya. Nah itu aja yang gampang. Jadi kalau Allahnya nggak tahu, gimana bisa nongol itu ayat pembelaan? Jadi kalau begitu Hud 1 ayat 1 mengenai Quran diturunkan dengan sempurna. Berapalah ayatnya itu saya lupa. Ya itu mah mesti dicoret. Waktunya habis, udah Pak. gitu aja. Oke siap. Oke, bisa dilanjut Ustadz Wafi? Ini datanya mana itu moderator? Oke lah, tidak apa-apa. 3 menit mau ya. gimana lagi? Itu saya bawa Kejadian 2 ayat 18 sepadan. Oke Pak. Oke lanjut Ustadz, silakan dibantah Ustadz. Di dalam Kejadian 2 nomor 18, di sana dikatakan begini Pak.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apakah anak umur 3 tahun lebih 1 hari itu sepadan? Kan tidak. Apakah umur 90 tahun ketika Yusuf menikahi Maria yang umurnya 12 tahun itu apakah sepadan? Kan tidak gitu loh. Berarti kejadian 2 nomor 18 tidak dipahami sebagaimana yang Anda pahami, Pak. Kalau umur 25 sama umur 20 atau sampai 25. Tidak. Ternyata buktinya Maria orang Yahudi, ya, Yusuf orang Yahudi, umurnya 90 dengan 12. Apakah itu sepadan? Gabrul. Tidak sepadan itu. Lalu di dalam Misnah Torah Anda kan saya sudah katakan tadi, bahwa literasi orang Kristen berapa umur minimal wanita baru kita dudukkan sekarang dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Sofiyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhunna baru kita dudukkan. Kamu pakai ngemis-ngemis kejadian tadi di awal tidak ada kaitannya Kristen sama Yahudi, ternyata pakai dalil kejadian, guys. Dalil kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Yahudi sudah mempraktekkan, sudah mengutarakan di dalam niddah tentang perempuan umur 3 tahun lebih 1 hari boleh dinikah. Maria dan Yusuf sepadan? Tidak sepadan. Gimana orang ini? Kan begitu. Kalau Anda tidak bisa memberikan data kepada saya, Anda mengejek Islam seolah-olah Islam mengajarkan pernikahan di bawah umur, tapi ternyata Kristen tidak punya datanya. Apakah Kristen boleh menikahi umur 2 tahun, 3 tahun? Kan tidak ada. Di dalam Bible kan tidak ada keterangannya, Pak. Dalam Kejadian sampai Wahyu, umur berapa perempuan harus menikah? Tertulis gak di dalam Bible? Kan tidak ada juga. Tapi kan Anda di sisi lain mengejek umat Islam. Pernikahan Sayyidah Khadijah yang Anda kritik. Pernikahan Sayyidah Aisyah. Dan pedofil itu, Pak, syaratnya dia harus menjadi korban si wanitanya. Menjadi korban dan dia akan mengalami psikis yang terganggu dalam pikirannya. Sayyidah Aisyah mencintai Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Bahkan Sayyidah Khadijah menikahi Rasulullah sampai beliau wafat, cinta kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan tulangku masih berguna untuk agama, maka gali kuburanku, jadikan tulangku untuk berjihad engkau kepada Allah Subhanahu wa taala." Cinta. Zainab, semuanya cinta kepada Rasulullah. Tidak ada istilah dia menjadi korban, itu tidak ada, Pak. Bahkan mertuanya merasa bangga, begitu. Lanjut. Oke. Ya udah, saya lanjut ya. Masih lanjut ya timernya ya Ustaz ya. Oke ya. Tadi membawa di Alkitab. Oke, saya bawa di Alkitab. Dia bawa Midras. Katanya sama-sama Alkitab toh. Nah ini kan pengemis kan. Kita udah lihat datanya. Terus kalau diaduin, jelas-jelas kalau menurut Alkitab itu salah. Gitu. Kita berbalik lagi, kita lihat di Alkitab. Plot dibilang cabul mengenai pernikahan sama anak. Tapi di Islam diangkat nabi. Di kita bukan nabi. Itu yang kita lihat lagi. Jadi standarnya itu nggak ada. Karena Al-Quran nggak kenal mengenai seperti itu. Karena kenapa saya bawa-bawa Lauh Mahfuz? Karena semua tertulis di Lauh Mahfuz yang di Quran. Gitu. Kalau Islam itu penyempurna, ada kok ngambilnya dari Yahudi. Gitu. Nabi-nabi Yahudi. Nabi-nabi yang lain apa sih? Nama Allah aja kapan sih nongol bahasa Arab? Gitu. Nama Allah yang kenal siapa di kitab-kitab lain? Ini kok malah lari ke luar tema, Pak. Kata Allah itu kita bahas di lain. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ente juga kabur-kabur. Ente bilang mengenai Khadijah, mengenai tulangnya begini-begini. Ente juga ngarang. Datanya di mana ente kasih? Ya, ente juga ngarang kok. Kasih datanya, ketik di bawah. Saya baca. Iya, coba kasih aja datanya, saya ketik di bawah.
Benar pakai waktu TikTok aja loh Ustaz. Kasih datanya, ketik di bawah. Kasih datanya. Kita baca bareng-bareng. Ngarang, makanya jangan suka ngarang. Kemana-mana. Gitu. Kalau bawa-bawa ke kitab lain, akhirnya ente hancur sendiri. Ya udah itu aja. Jadi semua data ente nggak kasih. Mengenai pernikahan sama Aisyah yang tadi ente ituin, ngomongin si Muhammad nggak melakukan hal itu waktu mau nikahin Aisyah. Ente nggak nunjukin data. Jadi semuanya itu, ya mau di ngomong apa Muhammad yang tidak melakukan? Cuma ngomong, kagak bisa ngelakuin. Ya, itulah teladan yang mulia versi Islam. Saya nggak ngerti. Cuman ya itu, kenyataannya begitu. Ya kayak begitu aja. Jadi mengenai dia bilang katanya Aisyah mencintai Rasul sampai mati depan Rasul, mengenai tulang-tulangnya begini. Ya kasih aja datanya. Kita buktiin aja. Ya udah itu aja, udah cukup saya. Aduh, kualitasnya ya Allah. Gimana kalau kita pakai waktu TikTok aja Ustaz? Aduh, enggak, kasih data dulu. Hancur dia kalau enggak, kasih data dulu yang mengenai tulang-tulang itu katanya mati. Mau tulang-tulang, kasih datanya. Enggak, biar pada tahu. Enggak, justru kamu Bang yang enggak ada data dari tadi gitu loh. Ini yang saya harapkan. Nunjukin data sama sekali. Gitu, dia ngomongnya ngibul dong. Katanya Aisyah rela mati tulang-tulangnya kalau masih berguna. Mana datanya? Aduh. Baca Pak. Harap lagi. Khadijah. Aduh, yang di sini satu room yang bisa Arab lu doang. Di sini ya. Lu ngibul aja orang kagak tahu. Baca. Aduh, capek lah. Pak, baca. Itu datanya, aduh. Baca. Dengarkan dulu, Bang, dengarkan doang. Ini istri Rasulullah pertama ya. Ini angka 1 ini, Pak. Istri Rasulullah pertama. Ini kitab apa? Ini ya. Kitab Syubuhat wa Abatil. Catat Pak ya. Haula ta'addudi zaujatir Rasul. Menjawab syubhat dan kebatilan mengenai pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Screenshot Pak. Ini screenshot Pak. Nanti Anda baca. Cari terjemahannya, karena Bapak kan umat terjemahan, tidak paham original teks. Ini baca di screenshot, nanti buka di halaman berapa ini? Halaman 22. Ini Pak ya, halaman 22. Istri Rasulullah pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ia awalu azwajihi alaihi salam. Tazawwajaha ar-Rasulul Karim qabla al-bi'atsa wa huwa ibnu 25 sanatan wahiyya tayyibun armalah bintu arba'ina sanatan. Ini dibaca Pak. Datanya ada di sini. Yang Sayyidah Aisyah Pak. Yang Sayyidah Aisyah ini ada di halaman 25. Ini ya. Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini istri beliau. Ini Pak. Tazawwajaha alaihi salatu wassalam wa kanat bikron. Rasulullah menikahi beliau dan beliau dalam keadaan masih perawan. Wahiyal wahidah min baini nisaihi at-tahirat. Bahwa Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang perawan, yang lainnya tidak. Falam yatazawwaj bikron ghairoha. Tidak menikahi wanita perawan selain Sayyidah Aisyah. Wa kanat Aisyah azka ummahatil mu'minin wa ahfaduhunna. Dan Sayyidah Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling terjaga, yang paling suci. Balkanat a'lamun min aktsarir rijal. Bahkan keilmuannya sangat mantap. Faqad kana katsirun min kibari ulama'i sahaba, dan beliau adalah salah satu ulama dari kalangan para sahabat juga. Yas'alunaha an ba'dil ahkam. Bahkan banyak para sahabat bertanya kepada Aisyah mengenai hukum-hukum alladzi tushkilu alaihim fatahillu lahum. Bahkan semua tentang hukum-hukum dalam agama banyak yang terjawab oleh Sayyidah Aisyah. Ini lengkap Pak ceritanya Pak. Apa yang baca? Ini ya. Nah, sekarang saya nanya Pak, coba tunjukin dalil Bapak, umur berapa ya Kristen itu harus menikah. Kalau kata Bapak sepadan dalam Kejadian, ya. Coba tunjukin saya data umur berapa Maria dan Yusuf itu sepadan apa tidak Pak? Coba Pak, open cam Pak. Pak, open cam. Sepadan kan dibilang dewasa ya, karena berpandangannya ke open cam dulu. Saya minta data dulu, jangan bernarasi dulu. Data dulu. Bernarasi coba tunjukkan data dulu Pak. Data dulu. Kita kan dikasih berpikir.
Kita kan Data dikasih dulu Pak, berpikir. nggak usah mikir-mikir gitu. Data dulu Pak, mana datanya? Enggak usah ngomong begitu. Kita Data dulu Pak, Anda jangan nyerocos terus Pak. Jadi kalau Anda jangan sampai minta data, saya tunjukin data. Ya, sampai tunjukin ya, Pak, open cam Pak, open cam. Kita kan umat Coba tunjukin berpikir. datanya dulu. Enggak, kita kan Berpikir. Kamu itu umat berpikir, asumsi Pak, saya asumsi dari Roh bilang. Kudus kan. Itu kan Anda yang Mana berpikir. datanya? Gini loh Petek. Sekarang Di zaman tulang- Rasulullah, Mana datanya? ya saat Datanya, itu minta data Pak. Enggak, tulang-tulang Aisyah mana yang katanya tulang itu? Mana? Lah, saya Makanya sudah jangan tunjukin ribut. kitabnya. Kita kan umat berpikir. Saya tunjukin kitabnya. Kita kan Coba umat sampai berpikir. sekarang baca. Ayo kita baca bareng Pak. Sampai Kan tunjuk umat data, saya tunjuk data. berpikir. Coba. Jadi Saya ente nunjukin nggak data setuju sampai Anda nunjukin berpikir? data. Ayo coba kita baca bersama-sama. Ayo. Buka Pak. Apaan nunjukin data apa? Kita umat berpikir. Loh, kata sampai. Kan saya Umat bilang berpikir umat nggak pakai data berpikir. berarti. Berpikirnya pakai apa berarti Pak? Kalau nggak pakai data? Logika aja begituan mah. Kan sekarang begini kalau nggak kita bisa gitu. Kita di sini diskusi Pak. Logika aja katanya dasar emang di Kristen nggak tertulis. Nah, tunggu Pak Tek. Pak Tek, saya mau tanya. Tunggu. Kalau Bapak mengandalkan pakai data cuma dengan berpikir, saya mau tanya, apakah kita bertiga di sini itu satu pemikiran? Tidak bisa kita pakai data berpikir gitu loh, karena kita di sini itu pun punya pemikiran berbeda-beda seperti itu. Makanya supaya kita tidak lari dari konteks, maka kita pakai data yang ada, yaitu di dalam keimanan kita itu, dan harus ada datanya, rujukannya, dasarnya seperti itu Pak. Sekarang saya narasi dulu ya. Saya bilang kita berpikir. Data dulu, nggak usah narasi dulu. Open cam dulu. Narasi Buka juga tadi, datanya, baru di awal bernarasi. tadi sudah Kita narasi. baca Emang bareng-bareng. nggak ada. Kan tadi bilang nggak ada. Katanya kan saya bilang kita nggak umat ada berpikir. data. Kan saya bilang nggak ada. Kalau nggak ada data, Nah, nggak usah minta data. Anda berarti semuanya dari perdebatan awal sampai sekarang, Anda cuma asumsi. Itu namanya asumsi. Kenapa saya dari awal syarat berdebat dengan saya harus pakai data? Gitu. Syarat berdebat dengan saya ini Emang harus nggak ada pakai data, datanya. Pak. Kalau nggak cuma ada datanya, kan saya logika, bilang. asumsi, gak ada datanya, jangan berdiskusi, Pak. Malu-maluin kamu itu. Sok-sokan menyalahkan jadi- Islam menikahi anak perempuan kecil, ternyata di kamu gak ada ketentuan umurnya. Sekarang Datanya nggak nggak ada. dilakuin kok. Kau Nah, mau coba melakukan. tunjukin datanya. Kamu mau Tunjukin melakukan datanya, Pak. kawinan anak kecil. Kamu Coba mau tunjukin ngelakuin. datanya. Datanya Kamu mau tunjukin. ngelakuin nggak? Nah, Aduh, katanya nggak boleh pakai otak nih. Pak. Nggak boleh pakai otak kan? Nggak boleh pakai logika. Lu Aduh, sudahlah, saya turunin aja. Logikanya nggak ada data, parah. Dia kalau ini. dikasih logika nanti malah kena. Dia gini loh Ustadz. Kalau Oten ini dia kalau mau pakai data hancur, nggak pakai data lebih hancur gitu loh. Apa yang diomongin dari tadi itu? Gak ada, gak tertulis di Bible katanya. Gak ada datanya apa yang mau saya tunjukin. Oh, orang ini. Diskusi sama saya itu pakai data. Kamu mewakili agama kamu. Gitu loh. Jangan malu-maluin Roh Kudus lah. Roh Kudus susah-susah dari langit ke tubuh kamu itu cuma pakai logika, itu apa itu? Bakar aja sudah Bible kamu itu. Pakai logika semuanya sudah. Logika barat tapi ya. Maksud dia itu kan logika barat. Oh, Ten ini memang gabrul kok. Kalau kita mau lihatkan data seperti ini masuk akal nggak nih kalau data-data kayak gini? Assalamualaikum warahmatullahi. Hidup Ustadz Naja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Jan itu tadi ya, penghujat sih. ngakak di bawah bener Ustaz. Allahu Akbar. Saya udah coba apa loh Bang? Gimana ya? Kalau Kang ini yang pembicaranya Kang Opik udah hancur itu, udah pasti rame tadi terus. Baik, jadi kita Saya udah meledak-ledak di dalam hati tadi. Nah gitu, mereka mau tanya kan, terus mereka yang jawab gitu. Setelah minta data kan tanya tentang Islam nih, maunya mereka yang simpulkan gitu kan. Ini Nggak, Padahal dia nggak ada maksa minta datanya data gitu. sama Ustadz Wafi, tapi dia nggak bawa data. Salah lawan mau dia. saya tadi mestinya mendingan Kristen bertanya, Kang Wafi menjawab. Jadi semua subhatan dia dijawab gitu kan. Ini mah nggak membahas tentang balon gitu kan, dibahas tentang kolam, dibahas tentang semua, jadi nggak mendingan bener lah
Mendingan antum ditanya aja jawab. Jadi satu persatu gitu kan. Soal subhatan dijawab gitu. Baik. Itu Parah ini OT nih. dia masalah bab pernikahan, tapi perginya ke pencabulan atau hubungan gitu. Kalau memang nikah ya bab nikah aja kan gitu loh. Udah dikasih milih tadi apa itu temanya. Aduh nggak konsisten lah gitu. Untunglah sama Ustaz Wafi kalau saya udah meledak-ledak dari tadi tuh nggak tertahan. Moderatornya sampai gergetan juga kayaknya. Pasti Ustaz pasti. Mau bangun, mau tidur bangun lagi jadi. Baiklah sedikit Ustaz Rafi mungkin istri bicara Ustaz ya. Boleh ya teman-teman ya. Insya Allah di sini ada banyak.